Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menikmati saat-saat yang paling indah. Saya percaya saat yang paling indah di dalam hidup kita adalah saat di dalam hadirat Tuhan. Karenanya malam hari ini siapkan hatimu. Yuk mari datang sama-sama dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun beranjak tahun yang lain. Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan Tuhan tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami bersyukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini engkau yang sedang di dalam kondisi terpuruk. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah pergumulanmu pada Tuhan saja. Mari sama-sama kita tenggelam di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih Tuhan. Karena saya percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan, ada terobosan demi terobosan yang baru. Tuhan akan kerjakan. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hatimu datang. Yes. Sembah Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati Engkau malam ini ya Tuhan. Yes. Jamah setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Jesus, terima kasih. Menikmati Engkau ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang ku rindukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Dalam hadirat-Mu, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Engkau lebih dari segala
saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Mari lebih lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindu. Amin. Rindu menikmati engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Malam hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, percayalah, rencana Tuhan rencananya yang paling indah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karenanya mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Mari nikmati hadirat-Nya. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang rindu, yang haus akan Tuhan. Yes. Rasakan dekapan Tuhan yang indah. Makasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari dengan lembut. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau, mari inginkan Dia lebih dari segalanya. Lebih lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersama. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Itu yang selalu kami rindu. Menikmati engkau dalam hadirat-Mu. Engkaulah dambaan hidup kami. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku.
Ku ingin Engkau, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Ya. Biarkan aliran kasih Tuhan boleh mengalir malam hari ini. Mari rasakan aliran kasih Tuhan boleh mengalir, memenuhi setiap kita malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi inginkan Dia, rindukan Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami umat-Mu. Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Amin. Selamanya. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi sembah Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati yes. Kami nikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memperingati hari ini Tuhan. Jumat Agung di mana Engkau menyerahkan hidupmu, nyawamu bagi setiap kami. Biar ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ada sebuah perenungan dari hidup kami yang akan mengubahkan kami, yang akan membuat hidup kami menjadi berbeda. Karena pengorbanan Kristus itu segala-galanya buat kami. Berbicara, sampaikan isi hatimu bagi kami Tuhan, buat kami mengerti. Dan buat kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Luar biasa ya. Hari ini penuh sekali dan saya percaya karena kita semua orang yang menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi setiap kita. Dan mari saudara kita langsung saja membuka firman Tuhan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68. Kita semua tentu harus menyadari dan mengerti benar kenapa Tuhan Yesus itu mati. Kenapa? Karena ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Untuk apa dia mati? Dan sayangnya banyak orang Kristen tidak bisa memberi penjelasan. Ya, dulu juga sebelum saya menjadi Kristen saya bertanya, kalau Yesus Tuhan kenapa dia mati? Tapi setelah saya menerima Yesus dan saya membaca Alkitab, saya jadi mengerti kenapa Tuhan Yesus harus mati. Jadi tolong karena Bapak Ibu sudah datang, jangan sia-siakan firman Tuhan, amin. Ya, jangan gagal fokus dulu ya, handphonenya, aplikasi-aplikasi yang lain diabaikan dulu, buka saja firman Tuhan, amin. Ya, supaya mengerti ya, supaya kita tahu penjelasan yang benar dan kita bisa memberi jawab bagi orang yang akan bertanya ya, supaya saudara nggak bingung kalau ditanya kenapa Tuhan mau mati, kenapa ya? Saya kasih nomornya Bu Debbie aja ya. Jangan begitu saudara ya, karena apa? Saudara ini sudah tua semua loh. Ya, secara umur harusnya Anda sudah menjadi pengajar. Tapi masa asas-asas dari kekristenan saya tidak mengerti, ya setuju? Yuk kita buka bersama Matius pasal 26 ayat yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat yang berikutnya, baca 1, 2, 3. Dan tolong semua baca ya, baca, perhatikan tanda baca supaya mengerti. Saya yakin banyak di antara saudara tidak pernah baca Alkitab. Makanya di gereja saya suruh baca Alkitab ya. Dan saya akan baca yang berikutnya, tetapi ya ayat yang keberapa sekarang? Tetapi mereka tidak ya, imam-imam kepala di sana dikatakan ya. Saudara kalau kita melihat di sini ya, kita percaya bahwa saya buka dari Alkitab aja, ini saya baca dari catatan saya soalnya. Ya, kalau kita membaca Alkitab, lalu kita benar-benar mendengar, lalu kita benar-benar meresapi, ya maka kita tuh akan mengerti. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ya maka kita tidak akan tahu. Coba saudara baca dulu 1, 2, 3, saya sambil cari. Iya, kita tahu bersama pada waktu itu sulit bagi mereka untuk mencari penyebab Yesus harus dihukum mati itu kenapa. Mereka tangkap Yesus, mereka bawa di rumah Imam Kayafas. Makanya kenapa saudara saya itu selalu bilang kalau saudara punya uang, saudara sempatkanlah pergi ke Israel ya. Jangan ke Swiss dulu, jangan ke mana-mana dulu, tapi ke Israel dulu. Setiap kali ke Israel, tempat yang paling saya senangi itu di rumah Imam Kayafas. Kita pergi ke rumah Imam Kayafas. Saudara di sana bisa melihat penjaranya Tuhan Yesus. Ya, di rumah itulah dan sejarah mencatat rumah Imam Kayafas itu ada. Ya, Israel pun ya menetapkan bahwa itu memang benar rumah Imam Kayafas. Jadi cerita ini bukan dongeng, tetapi benar adanya. Ketika Yesus sudah ditangkap, mereka membawa dia ke rumah Imam Kayafas. Di sana mereka tuh bingung saudara. Bahkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kasih tahu ke orang-orang untuk bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka bingung mencari alasan apa ya untuk membawa dia bisa diseret ya, untuk membawa Yesus itu bisa dihukum mati. Karena memang tidak ditemukan Yesus tuh gak bikin dosa.
Pada waktu itu orang yang dibunuh hanyalah yang memperkosa, yang disalib itu ya, orang yang merampok, orang yang melakukan sesuatu yang benar-benar di luar kejahatan yang sudah di luar rasio. Harus dihukum mati. Zaman dulu kenapa harus salib? Belum ada kursi listrik, belum ada pistol. Ya, jadi salib digantung supaya semua orang melihat dan menjadi pelajaran supaya tidak berbuat dosa lagi. Ayat yang berikutnya berkata 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil. Lalu dikatakan dia bilang? Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan dan lalu baca terus, imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus engkau Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan untuk apa kita? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata Ia harus lalu dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa? Bapak Ibu, satu-satunya alasan yang cukup untuk memenjarakan Yesus adalah karena perkataan Tuhan Yesus, di mana dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu. Bait Allah, kalau saudara pergi ke Israel di Yerusalem itu Dome of the Rock ya. Dome of the Rock ini lampu panas sekali saudara ya. Jadi saya keringetan ya. Ini belum neraka loh, ini baru lampu lighting. Jadi tolong bertobat ya. Dome of the Rock itu kenapa menjadi bangunan yang sangat sakral saudara? Ya, karena Dome of the Rock itu adalah dulunya Bukit Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Dan di situ juga bait Allah pertama dibangun oleh Salomo. Itu tempatnya Dome of the Rock, yaitu kubah emas ya, bukan kubah hitam. Kubah hitam itu Al-Aqsa Masjid. Nah, kenapa Dome of the Rock itu menjadi tempat yang paling bersejarah? Bait Allah itu kalau kita tarik sejarahnya itu diawali dari perjalanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Perhatikan baik-baik supaya tahu kenapa Yesus harus mati. Ketika bangsa Israel di Mesir mereka berseru lalu Tuhan kirim Musa. Nah Tuhan itu tanya Musa, kalau mereka tanya siapa yang suruh? Tuhan bilang aku disuruh oleh ayah Abraham, ayah Ishak, ayah Yakub. Namanya siapa? Aku adalah aku. Tapi kan mereka ini tidak bisa lihat Tuhan itu siapa. Ketika akhirnya Musa membawa bangsa itu keluar, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di atas gunung Sinai. Lalu Tuhan memberikan kepada Musa itu 2 loh batu yang berisi hukum Taurat untuk diajarkan kepada orang Israel. Lalu Musa membawa itu ditaruh, Tuhan Musa menuruti apa yang Allah suruh. Kamu bikin peti dari emas, lalu kamu letakkan itu 2 loh batu ditaruh di dalam, lalu kamu bawa itu. Itulah yang kita sebut dengan tabut perjanjian dari emas ya. Tabut perjanjian itu akhirnya dibawa oleh Musa. Tabut itu melambangkan kehadiran Allah. Kemanapun mereka pergi sampai kepada Raja Daud ketika mereka sudah masuk ke tanah Israel, tanah perjanjian, tabut itu terus dibawa saudara. Sampai ketika Daud menjadi raja atas Israel, Daud itu bilang gini,
Aku sudah punya istana yang mewah. Kenapa tabut Allah Tuhan cuma ada di tenda? Betapa berdosanya aku kalau aku tinggal di rumah mewah tapi Tuhan cuma ada di tenda. Lalu Daud berdoa, dia pengen bangun rumah untuk tempat kediaman Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Daud, kamu punya kerinduan bagus tapi kamu tidak bisa bangun rumah bagi aku karena tanganmu itu berlumuran darah. Sebab Daud banyak membunuh musuh-musuh. Jadi Tuhan bilang kamu siapin semua bahan-bahannya, nanti bait Allah itu akan dibangun oleh anakmu yang bernama Salomo. Salomo tidak membunuh, Salomo tidak berperang. Dia masuk ke dalam kerajaan Israel sudah nyaman semuanya. Daud sudah mengokohkan kerajaan itu. Salomo bangun saudara. Ketika Salomo membangun, maka diletakkanlah tabut itu di dalam bait suci. Ketika bait suci jadi, tabut Allah ditaruh di sana. Tempatnya itu ada di ruang maha suci. Yang menjadi tembok ratapan sekarang itu kenapa orang Israel berdoa di sana? Karena mereka percaya tembok itu adalah tembok yang paling dekat dengan ruang maha suci. Kenapa saya melarang orang Kristen berdoa di sana? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Saya memberi gambaran kenapa bait suci menjadi bangunan yang paling sakral bagi orang Israel. Tuhan hadir di situ. Tuhan kasih aturan sama Musa, kamu bikin ada mezbah, ada korban pembasuhan, ada korban mezbah, ada kolam basuhan, ada. Jadi ada caranya orang Israel masuk dari halaman, dia cuci kaki, dia cuci ini, dia baru bisa masuk. Dan yang bisa masuk ke ruang maha suci itu hanya imam besar. Jadi kalau saudara hidup pada zaman itu, saudara ini kan berbuat dosa kan, tiap hari berdosa enggak? Saudara ini tiap hari berbuat dosa? Kebangetan kau ya. Kita ini tiap hari pasti berbuat dosa. Tapi dosa yang tidak Kalau kau sengaja berbuat dosa, itu namanya kau masih terikat di dalam, kau hamba, harus dibedakan. Dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja. Contoh, ya contoh. Saudara mau buka internet nih, ya saya mau cari khotbah. Saya ketik kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Padahal saya ketiknya kaki Dian, tapi yang muncul kakinya Dian, kakinya Susi, kakinya Nita, ya toh? Nah sekarang saudara mau lihat yang kaki Dian benar atau mau pencet kakinya Dian, kakinya Susi? Nah, kepencet bu, itu namanya Jadi tolong dibedakan ya, jangan bilang oh saya iya bu tiap hari masih berdosa. Dosa yang tidak disengaja. Iya, kita masih berdosa yang tidak disengaja. Ya, marah sama suami kadang-kadang, aduh enggak sengaja kok, yo jengkel sudah berdoa supaya enggak marah, kok marah gara-gara ulahnya. Marah sama istri, itu tuh tidak disengaja, kita butuh pengampunan. Tapi kalau kau homo, itu sengaja kau. Ya, kau selingkuh, kau tahu itu dosa, tapi kau sengaja. Pada waktu itu imam besar harus masuk setahun sekali ke dalam ruang maha kudus untuk membawa korban persembahan. Nah kalau saudara bikin banyak dosa, saudara harus beli kambing, domba, sapi, ya dan itu yang tidak bercacat celah, enggak boleh kambing yang ada cacatnya, misalnya kupingnya ini itu rusak atau pokoknya yang bercacat enggak boleh. Jadi saudara harus membawa kambing, persembahan domba, sapi itu yang tidak bercacat. Dan kalau tidak bercacat gitu, harganya mahal atau murah? Mahal. Bahkan sehari itu sudah menjadi bisnis. Ya, bisnis di bait Allah. Jual korban yang mahal, yang bagus. Karena ini bicara pengampunan dosa. Kalau enggak ada sapinya, maka saudara terkutuk karena dosamu udah diampuni kan.
Nah itu saudara. Jadi akhirnya Tuhan pertama kali membuat seperti itu. Tapi ternyata manusia itu terjebak dalam rutinitas. Dia bikin dosa terus karena dia tahu nanti tiap tahun minta ampun. Apakah Tuhan bisa dikerjain dengan cara-cara yang seperti itu? Tidak bisa. Bahkan bait Allah berubah, sudah tidak lagi menjadi tempat yang sakral. Ingat Yesus membalikkan meja-meja di bait Allah. Jadi tempat bisnis, orang jual kambing, domba yang untuk akhirnya Tuhan tidak ada lagi di sana. Dan Tuhan melihat manusia memang tidak bisa dengan korban-korban itu menyucikan diri, tidak bisa. Karena kita kehilangan esensi dari menghormati Tuhan. Makanya Tuhan bilang di perjanjian lama, apakah aku berkenan pada korban-korban bakaranmu, korban sembelihanmu? Aku tidak berkenan. Ya, karena mendengar lebih baik, mendengar firman itu lebih baik daripada korban. Bangsa Israel terjebak dalam rutinitas cuman bawa korban. Korban dipersembahkan, darahnya tercurah, lemaknya dibakar. Kalau api turun menyambar, berarti Tuhan berkenan. Asal yang masuk ke ruang Maha Kudus, imamnya kudus. Kalau tidak kudus, imamnya juga ikut berkorban di dalam mati. Terbakar dengan api Tuhan. Betapa sulit bagi manusia untuk menjangkau Allah pada waktu itu. Nah Tuhan tahu, tidak ada satupun manusia yang dapat menjangkau Tuhan dengan korbannya, dengan peraturan yang sebegitu hebat. Nggak bisa. Allah berinisiatif, dia sendiri yang harus datang ke dunia, mengorbankan diri karena hukum nggak bisa batal. Ingat hukum Taurat bilang apa? Darah harus diganti dengan darah. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi Allah sendiri yang harus turun, sudah tidak bisa lagi kambing, domba, lembu, sapi, tidak bisa. Tuhan yang harus turun untuk menyerahkan dirinya dan menjadi korban penghapus dosa. Sudah dinubuatin dari zamannya perjanjian lama di kitab Yesaya. Orang Israel tahu, orang Yahudi tahu. Lalu Yesus lahir. Yesus itu lahir di padang gembala. Kalau saudara pernah pergi ke Yerusalem, padang gembala tempat Yesus lahir itu dulu juga adalah satu tempat peternakan domba, khususnya domba-domba yang harus sempurna dan tidak bercacat di situ ditaruh. Di situ ditaruh. Makanya dikatakan, hai engkau Betlehem, ya, engkau akan bercahaya di antara para gembala. Tempat itu adalah tempat pilihan untuk domba-domba yang tidak bercacat dan ditaruh di situ. Disitulah Yesus lahir. Jadi Tuhan memikirkan bagaimana itu semuanya sistematis, itu Tuhan tuh wow. Ya, kalau saudara pergi ke Israel, saudara, tapi sayang ini harusnya saya kemarin minggu lalu itu ada di Israel. Tapi ya karena lagi perang ya sudahlah, memang ya begitu. Saya suka sekali ke sana, kita bisa belajar. Yesus lahir di situ. Kan ketika Yesus lahir, gembala-gembala mendengar. Lalu Yesus mulai tumbuh, dibesarkan, semua sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab nubuatan nabi-nabi zaman dulu. Tapi orang Israel tidak percaya. Karena Yesus lahir, mereka tahu bapaknya itu Yusuf tukang kayu. Kalau dia lahir di Boyolali mungkin mereka terima. Ya, tapi kan tidak sesuai nubuatan kalau di Boyolali atau di Bogor gitu ya. Nah, karena mereka tahu ini kan Yusuf. Ini Maria. Yesus lahir tidak dengan persetubuhan biasa. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ditulis, Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah. Amin saudara. Jadi kalau dia dikandung oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah, siapa dia? Dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Ketika Yesus lahir, ada begitu banyak tanda mujizat yang dia buat. Tapi orang Yahudi gak terima. Kenapa? Karena Yesus menelanjangi ahli-ahli Taurat. Yesus menelanjangi dosa-dosa mereka. Yesus menelanjangi agama mereka yang hanya dibangun hanya untuk pencitraan. Yesus bilang sama mereka, kamu itu keturunan ular beludak. Kamu seperti kuburan yang dicat putih, di luarnya bagus tapi dalam busuk. Jadi mereka marah sama Yesus.
Karena banyak hal yang Yesus datang ke bait Allah, dia tunggang balikan meja. Bagaimana enggak marah, mereka itu berdagang di sana. Imam-imam sudah punya bisnis. Ya, mereka yang punya itu peternakan-peternakan untuk jual-jual kambing domba. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Dan makanya Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Karena Yesus disebut anak domba Allah yang akan dikorbankan darahnya supaya manusia menerima pengampunan dosa. Yuk kita lihat saudara, akhirnya Yesus disalib. Singkat cerita kita tahu bersama, Yudas menjual Yesus ya. Yudas ini udah deket-deket sama prajurit, mungkin mereka sudah bilang kamu tuh jangan deket-deketlah sama dia. Ini dia mau ditangkap loh, kami dengar-dengar. Karena dia ini sudah menghujat Allah. Orang Yahudi marah sekali. Yesus bilang mau robohkan bait Allah. Bait Allah itu tempat yang paling sakral. Mereka tahu di situ Tuhan hadir. Masa mungkin dia mau robohkan bait Allah? Akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus dengan ya uang 3 keping uang perak. Dan apa yang Yudas dapat? Pada akhirnya kita tahu. Orang yang menjual Yesus, Yudas mati bunuh diri. Waktu dia tahu Yesus dibunuh, dia lemparin uang itu, lalu dia gantung diri. Dan ketika serdadu-serdadu itu lihat uang itu, mereka bilang, aduh, kita nggak bisa bawa uang ini jadi persembahan loh di bait suci, karena ini uang haram, uang darah. Jadi uangnya dipakai buat beli tanah, tanahnya jadi kuburan. Ketika akhirnya Yesus ditangkap, ya, dan kita tahu bersama saudara, ketika Yesus itu disalibkan, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawa Yesus. Ada yang bertanya begini, siapa yang bunuh Yesus? Ya, dulu saya pernah ditanya sama kaum-kaum awam yang tidak tahu. Siapa yang bunuh Yesus? Allah kah atau iblis kah? Saya bilang tidak ada yang bunuh Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika dia disalib dia bilang sudah selesai. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Orang bertanya kenapa Yesus bilang dia ditinggalkan Allah? Yesus mengambil posisi kita ketika dia berada di atas kayu salib. Dia mengambil semua kutuk dosa kita. Dia mengambil kebinasaan kita. Dan Yesus tahu ketika dia mati dia akan turun ke alam maut. Disitulah dia terpisah dari Allah karena mengambil semua kutuk dosa. Yesus berteriak dan Alkitab mencatat. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang, Bapakku, Allahku, kepadamulah aku serahkan nyawaku. Jadi tidak ada yang membunuh Yesus. Karena Yesuslah yang menyerahkan nyawanya dengan ketaatan penuh. Allah yang turun menjadi manusia memang harus mati. Saya dulu tidak mengerti, saya bilang orang Kristen itu goblok. Kenapa percaya Tuhan yang mati? Masa Tuhan mati? Kan dia tiba-tiba bisa berubah jadi Ultraman kan? Bisa nggak Tuhan berubah jadi Superman gitu pas di atas kayu salib itu Superman berubah, bisa nggak? Bisa banget. Nah ketika dia mati saudara, Alkitab berkata saat itu juga matahari tertutup dan akan gelap selama 3 jam. Tidak ada cahaya matahari. Dan Alkitab berkata waktu Yesus mati, tabir di bait suci terbelah menjadi 2. Tabir bait suci itu tabir yang memisahkan antara ruang maha kudus. Dan dulu tidak ada orang bisa sembarang menghampiri Allah. Dosa gak bisa membuat manusia menghampiri Tuhan. Hanya imam besar. Tapi ketika akhirnya Yesus mati, tabir itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi perantara antara engkau dengan Tuhan. Sebab Tuhan memberi dirinya untuk ditemui oleh setiap manusia yang mau sungguh-sungguh datang untuk mencari Tuhan. Jadi kau tidak perlu pakai perantara. Enggak usah pakai justip sama pendeta. Bu, doain saya ya. Kau enggak percaya Yesus sudah mati? Datang sendiri sama Tuhan.
Nggak perlu lewat imam besar. Tabir itu sudah terbelah menjadi 2. Saudara sudah tahu kisahnya dan sekarang saya mau mulai khotbah nih, mulai khotbah. Saya tadi baru cerita. Ya, sekarang mulai khotbah. Lalu bagaimana hari ini, bagaimana kita memaknai kematian Kristus? Jangan cuma datang ibadah bikin status, angkat foto Yesus pakai mahkota duri, Orang Kristen begitu tuh, ya. Baru besok dia berdosa lagi. Ya, bertobat saudara, bertobat. Saya pernah angkat di postingan saya, duri Yesus yang dibikin mahkota. Saya datang ke Israel, saya dikasih sama tour guide saya, Bu ini tanamannya yang dibikin mahkota Yesus. Nanti siang saya angkat lagi, saya baru ingat. Ini tanaman duri yang dipakai jadi mahkota Yesus. Itu durinya sepanjang-panjang jari ini saudara. Dan itu keras kayak paku tuh duri. Dan itu tanaman panjang, ya bisa dilingkar begini jadi mahkota. Tolong di Jumat Agung ini jangan cuma pasang status salib semua ya. Amin. Tapi berubah, ngerti apa makna dari kematian Kristus. Ya, nah itu udah bersihin kan, amin itu. Percaya bahwa Tuhan itu sudah mengubahkan hidup kita. Yuk kita buka ini makna dari ya Jumat Agung. Buka bersama Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mulai. Ya, kita baca bersama. Roma 6 ayat yang ke-10. Ya. Baca 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan adalah ayat 11 demikian baca sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi justru karena kita berada di bawah kasih karunia, makanya kita harus berjuang, berusaha untuk hidup bagi Allah. Jangan kau bolak-balik, ya. Kita sekarang di zaman kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat, makanya kita bebas. Kristen bikin dosa tetap masuk surga, Siapa yang bilang itu sesat? Sebelum kau menyesal nanti, ya, saya mau bilang hari ini. Apa makna dari kematian Tuhan Yesus? Dikatakan di sana ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jangan kau bolak-balik. Ya, Yesus mati. Cuma 1 kali dia mati. Makanya kita juga jangan hidup terus diperhamba dosa. Kita masih berbuat dosa, tapi dosa yang tidak disengaja. Kalau kau sudah tahu kebenaran, jangan kau sengaja terus di dalam dosa. Saya ditelepon seorang wanita, Bu, saya mau konseling sama ibu. Kenapa? Jadi begini Bu, saya ini kan hidup sama seorang laki-laki. Terus saya tidak menikah, tapi kami hidup bersama, kumpul kebo. Kenapa sih ngomong kumpul kebo aja susah? Begitu tuh orang Kristen kalau konseling, manis. Jadi begini Bu, kami hidup bersama, gimana ya? Tapi kami tidak menikah, kumpul kebo. Ya, kau kebo atau orang? Orang Bu, jangan kumpul kebo. Cuma kebo yang kumpul-kumpul. Ya, tidak menikah itu kebo, ya. Tapi orang itu nikah dulu baru kumpul. Terus masalahnya begini Bu, dia suami orang. Oh berarti kau pelakor, ani-ani.
Ya, langsung aja begitu. Nggak usah aneh-aneh sekarang. Terus sekarang jadi saya itu sudah mau lepas, saya dengar khotbah ibu, Bu. Saya itu mau lepas, Bu, tapi makin hari saya mau lepas, saya itu makin ingat dia. Jadi kayaknya saya kena guna-guna, Bu. Kau salahin setan lagi. Kasihan setan yang dengar. Setan bilang, ya Allah ya, yang setan kau, baru saya lagi yang kau salahkan. Ya, kau lagi yang itu kepengen. Saya bilang begini, Bu, kau itu mau bertobat. Setan gak suka. Kayak orang mau merokok, hari ini berhenti, besok pengen lagi toh. Tapi kau harus punya niat dari hati. Niat. Lalu apa yang saya harus lakukan? Pertama, blokir nomornya. Jangan ada kata kompromi, blokir nomornya. Kalau dia pakai nomor lain, bilang aja, maaf saya tidak kenal kamu. Saya amnesia. Kau harus berani berkata tidak sama dosa. Kalau enggak kamu jatuh terus. Iya Bu, saya juga bingung bagaimana ya Bu. Ya keluar. Kamu tuh jangan main-main sama dosa. Yesus mati cuma 1 kali. Dan setelah itu kehidupannya kehidupan bagi Allah. Demikian juga kamu memandangnya bahwa kamu telah mati apa? Bagi dosa. Ayat 11, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Apa arti Jumat Agung? Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Bertobat, ya jangan berdosa terus. Kita ini selamat karena kasih karunia, benar. Yesus mati waktu kita berdosa, yes benar. Tapi ketika engkau ditebus, kau tidak bisa lagi main-main sama dosa. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, dan apa dikatakan di sana? Dan tetapi kamu harus hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tengking dirimu sendiri, tolak dalam nama Yesus. Kalau setan bujuk, ayo merokok lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang, Bu, ambil doa puasa, dengerin khotbah tiap hari. Ya, jangan kasih kesempatan sama iblis. Ibu dengerin khotbah. Ya, kalau iblis suruh datang lagi, ketemu lagi, cari khotbah gini, khotbah tentang persinahan. Ya, dengerin. Ibu imani, ibu tengking dirimu sendiri, segala roh najis, roh zina keluar, roh rokok, mabuk, judi keluar dalam nama Yesus. Roh nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Ya. Bahaya saudara, kau tengking dirimu sendiri. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan apa? Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Anggota tubuh kita itu apa? Ya, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki. Jangan engkau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah supaya dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Karena kau sudah hidup di bawah kasih karunia. Kita utang, kasih karunia itu utang. Makanya hati-hati. Yesus bilang begini saudara. Yesus bilang gini, kalau keagamaanmu itu enggak lebih daripada orang-orang Farisi dan orang Yahudi, kau enggak bisa masuk surga. Yesus bilang, kalau zaman dulu hukum Taurat, apabila engkau menikah dengan wanita lain, engkau berbuat zina, maka kau pantas mati. Tapi Yesus bilang, di hukum kasih karunia, lebih gila lagi. Kau baru memandang orang, lalu hatimu pengen sama perempuan itu, kau sudah berzina di dalam hati. Itu hukum kasih karunia. Makanya jangan dibolak-balik firman Tuhan. Bahkan Yesus yang ngomong loh. Kalau matamu membuat engkau berdosa, lebih baik apa? Cungkil matamu. Mending kau masuk surga tanpa mata. Daripada matamu membuat kau berdosa, kau masuk neraka utuh dengan matamu. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, kata Tuhan Yesus, lebih baik apa? Potong tanganmu. Supaya kau masuk surga tanpa tangan, tidak apa-apa. Daripada anggota tubuhmu utuh tapi kau masuk ke dalam neraka. Nah saya nggak tahu kalau orang doyan selingkuh yang dipotong apanya. Bertobat saudara, bertobat. Ini serius, Tuhan itu menyuruh kita menyerahkan anggota tubuh kita. Ya, serius. Kita tahu Yesus sudah mati, yuk bagi kita.
Setiap perjamuan kudus itu kita memperingati kematian Kristus. Maka jangan main-main, ini adalah sesuatu yang sakral. Kita nggak bisa main-main, ayo kita menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Saya undang para imam musik maju, waktunya sudah habis. Ya, dan saya berdoa saudara. Biar Jumat Agung ini menjadi Jumat Agung di mana mengubah hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang dulu hidup dalam dosa, yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan kita serahkan anggota tubuh kita hanya kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita nyanyi lagu, karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami menang Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri juga untuk masuk dalam perjamuan. Kita percaya saudara bahwa salib Kristus itu sungguh-sungguh membebaskan dan mengubahkan. Tuhan, Engkau melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.